Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syasyiatun Kaimah. Saya dari kelas PGSD 2019B Universitas PGRI Ronggolawe Tuban akan sedikit berbagi ilmu dengan kalian, yakni mengenai karakteristik pendidikan IPS SD. Untuk membahas karakteristik IPS SD ini, kita dapat dilihat dari berbagai pandangan, yakni dari segi materi dan dari strategi penyampaiannya. Yang pertama, dari materi. Ada 5 macam sumber materi IPS, yaitu yang pertama, segala sesuatu atau apa saja yang dan ada terjadi di sekitar. Baik yang terjadi di keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas, negara dan dunia, dan dengan berbagai permasalahannya. Dan yang kedua, yaitu kegiatan manusia. Misalnya, mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, yaitu lingkungan geografi dan budaya, yang meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang keempat, yaitu kehidupan masa lampau. Perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, dan tentang tokoh-tokoh serta kejadian-kejadian yang besar. Dan yang terakhir, yaitu anak adalah sebagai sumber materi. Materinya apa saja, yaitu berbagai segi, dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Dan segi yang kedua yaitu strategi penyampaiannya. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan. Yang pertama, anak atau diri sendiri. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, masyarakat atau tetangga. Yang keempat, kota. Yang kelima, region. Yang keempat, negara. Dan yang terakhir adalah dunia. Dan sebutan masa sekolah dasar merupakan periode keserasian sekolah, yang artinya anak sudah matang untuk bersekolah. Dan kriteria keserasian bersekolah ini adalah sebagai berikut. Anak harus dapat bekerja sama dalam kelompok dengan teman-teman sebayanya. Tidak boleh bergantung pada ibu, ayah, atau anggota keluarga yang lain yang dikenalnya. Yang kedua, anak memiliki kemampuan sinetik analitik, yang artinya anak dapat mengenal bagian-bagian dari keseluruhannya dan dapat menyatukan kembali bagian-bagian tersebut. Dan kriteria yang terakhir yaitu secara jasmaniah, anak sudah mencapai bentuk anak sekolah. Menurut Preston, anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anak merespon atau menaruh perhatian terhadap bermacam-macam aspek dari dunia di sekitarnya. Anak secara spontan menaruh perhatian terhadap kejadian-kejadian, peristiwa, atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Mereka memiliki minat yang luas dan tersebar di sekitar lingkungannya. Yang kedua, anak adalah seorang penyelidik. Anak memiliki dorongan untuk menyelidiki serta menemukan sendiri hal-hal yang ingin mereka ketahui. Ciri yang ketiga, anak ingin berbuat. Ciri khas anak adalah selalu ingin berbuat sesuatu. Mereka ingin aktif, belajar, serta berbuat. Ciri yang keempat adalah anak memiliki minat yang kuat terhadap hal-hal yang kecil atau terperinci dan yang seringkali itu dianggap kurang penting oleh orang dewasa. Dan ciri yang terakhir menurut Preston adalah anak itu kaya akan imajinasi. Dorongan ini dapat dikembangkan dalam pengalaman-pengalaman yang dilaksanakan dalam pembelajaran IPS nantinya. Misalnya, dapat dikembangkan dengan merumuskan hipotesis dalam memecahkan masalah. Nah, berkaitan dengan atmosfer di sekolah,
ada sejumlah karakteristik yang dapat diidentifikasi pada siswa SD berdasarkan kelas-kelas yang ada di SD. Golongan yang pertama yaitu dari kelas rendah, yakni kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang pertama ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah mereka. Yang kedua, suka memuji diri sendiri. Yang ketiga, apabila tidak menyelesaikan sesuatu, maka itu dianggap tidak penting. Dan yang keempat, suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang menguntungkan dirinya. Dan yang terakhir, suka meremehkan orang lain. Untuk karakteristik atau golongan pada masa kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6, karakteristik yang pertama yaitu perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. Yang kedua, ingin tahu, ingin belajar, dan siswa akan realistis. Yang ketiga, timbul minat pada pelajaran-pelajaran tertentu. Dan yang terakhir, anak memandang nilai sebagai tolak ukur yang tepat untuk prestasi belajarnya di sekolah. Nah, menurut Jean Piaget, usia siswa SD atau umur 7-12 tahun ada pada stadium operasional konkret. Oleh karena itu, guru harus mampu merancang pembelajaran yang dapat membangkitkan minat siswa. Misalnya, penggalan waktu belajar tidak terlalu panjang. Peristiwa belajar juga harus bervariasi. Dan yang tidak kalah penting adalah sajian harus dibuat menarik bagi siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.